Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cenny Putra Adi Susilo dengan NPI 146230183. Lalu ada teman saya Nixon Prayoga dengan NPI 146220094 dan satu lagi ada Safrilius Jampur 14624000089. Baik, di sini kami ya membuat suatu implementasi atau sebuah kasus, yakni implementasi sistem hacker untuk mengidentifikasi jenis mineral berdasarkan ciri fisik dan dengan menggunakan prolog. Oke, di sini dosen pengampu yakni selaku Pak Bagus Ardiansa, sarjana komputer dan magister SI sistem informasi. Baik, di bab pertama ini adalah pendahuluan. Kasus kami memiliki latar belakang yakni identifikasi jenis mineral merupakan kegiatan penting dalam bidang geologi, pertambangan, dan pendidikan ilmu kebumian. Lalu ada ada kita membuat proses identifikasi mineral umumnya yang dilakukan dengan mengamati ciri fisik seperti warna, tingkat kekerasan, kilap permukaan, lalu sifat magnetik serta reaksi terhadap zat tertentu. Oke. Namun tidak semua individu memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup untuk melakukan identifikasi mineral secara tepat dan akurat. Perkembangan kecerdasan buatan menggunakan penggunaan sistem Parker yang dapat meniru cara berpikir seorang ahli dalam mengambil keputusan. Dengan menerapkan berbasis aturan, mampu membantu pengguna dalam mengidentifikasi jenis mineral secara sistematis dan konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini mengimplementasikan sistem Parker identifikasi jenis mineral menggunakan bahasa pemrograman Prolog dengan pendekatan rule-based dan certainty factor. Nah, lalu pada kasus kami juga memiliki tujuan penulisan. Yang pertama ya mengimplementasikan sistem bakar berbasis aturan menggunakan bahasa prolog. Yang kedua adalah mengidentifikasi jenis mineral berdasarkan ciri fisik yang dimasukkan pengguna. Yang ketiga, menerapkan metode certainty factor untuk menangani ketidakpastian. Yang keempat, menguji kinerja sistem bakar melalui beberapa kasus pengujian. Seperti itu. Lalu kasus kita juga memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama adalah bagaimana cara mempresentasikan pengetahuan pakar mineral ke dalam bentuk rule berbasis aturan itu bagaimana. Nah, lalu yang kedua ada sistem yang melakukan proses inferensi dari ciri fisik menuju kesimpulan yang didapat atau sesuai keinginan kita. Lalu yang ketiga adalah bagaimana menentukan tingkat keyakinan hasil identifikasi mineral. Yang keempat adalah seberapa akurat program kita itu mencapai tingkat akurasi yang tinggi yang sesuai dengan kita input atau yang kita inginkan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah poin evaluasi berdasarkan artikel. Nah, menurut beberapa artikel ilmiah yang dijadikan referensi, sistem Parker berbasis aturan terbukti efektif dan membantu proses identifikasi dan diagnosis berbasis karakteristik tertentu. Namun, sistem Parker memiliki keterbatasan karena sangat bergantung pada kelengkapan basis pengetahuan penulis. Nah, oleh sebab itu, sistem yang dibangun dalam penelitian ini masih dapat dikembangkan dan dengan menambahkan lebih banyak jenis mineral dan ciri fisik untuk meningkatkan akurasinya. Nah, kurang lebih penjelasan pembukaan seperti itu. Selanjutnya akan di bab kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Yoga. Terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nixon Prayoga dengan NPI 14622000094. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi sistem secara singkat. Nah, apa sih sistem yang kami buat kali ini? Sistem yang kami buat kali ini adalah sistem pakar identifikasi mineral berbasis Prolog, yaitu sistem pakar identifikasi mineral berbasis aplikasi kecerdasan buatan yang dirancang untuk mengidentifikasi jenis mineral berdasarkan ciri-ciri fisik yang dapat diamati. Sistem ini bertujuan untuk membantu identifikasi mineral bagi pengguna yang tidak memiliki pengetahuan mineralogi mendalam. Ya, lalu memberikan tingkat kepastian hasil identifikasi, lalu menangani ketidakpastian data ketika pengguna tidak yakin dengan beberapa karakteristik, dan selanjutnya memberikan penjelasan mengapa mineral perlu diidentifikasi. Nah, lalu cara kerja dari sistem yang telah kami buat adalah arsitektur sistemnya, yaitu ada knowledge base, inference engine, lalu ada user interface. Nah, lalu ada rule-rule yang kami gunakan dalam implementasian sistem ini. Yang pertama adalah knowledge base rules, fact and static rules, yaitu ada definisi mineral, seperti nama, klasifikasi mineral, seperti ini. Lalu ada ciri-ciri fisik dengan certainty factor. Lalu ada kilap, kekerasan, koresan, dengan belahan. Nah,
Lalu rule yang selanjutnya adalah validation rules, yaitu adalah validation input, di mana untuk memastikan input user valid sebelum diproses. Lalu yang selanjutnya ada inference rules, yaitu di mana ini adalah fungsi klasifikasi dari identifikasi mineral tersebut. Kami menggunakan weighted certainty factor. Lalu yang selanjutnya adalah explanation rules, yaitu adalah nanti akan ada explain dari warna mineral dan mungkin seterusnya. Nah, mungkin kita akan lanjut ke sistemnya ya, yaitu kita akan mulai dari melihat user interface dari sistem yang telah kami buat. Nah, dari sistem kami, itu ada ketika kita melakukan run dengan menu, maka akan tampil seperti ini. Sistem akan memberikan pilihan menu, yaitu yang pertama ada identifikasi mineral, yang kedua lihat daftar mineral, info mineral tertentu, bantuan, dan keluar. Nah, jika user belum tahu cara penggunaan sistem, maka user bisa menginputkan angka 4 untuk melihat bantuan yang ada, untuk tentang cara penggunaan sistem, format jawaban, atau fitur-fitur yang ada, lalu perintah lain seperti ada menu, reset, mulai. Jika menu akan kembali ke menu utama, jika reset akan reset semua jawaban yang telah ada, lalu mulai. Nah, lalu yang selanjutnya ada menu lihat daftar mineral. Di sini kita memiliki daftar 20 mineral dalam database. Nah, lalu ada info mineral tertentu. Nah, kita inputkan mineral apa yang ingin kita masukkan, seperti contohnya kuarsa. Nah, nanti akan muncul ciri-ciri fisiknya, sifat khusus, lalu habitat dan kegunaannya. Nah, mungkin saya akan langsung lanjut ke studi kasus untuk masing-masing anak, yaitu kita akan mulai sistemnya dengan mengklik nomor 1, menginputkan nomor 1. Mungkin saya akan mencari tentang mineral kalsit, apakah sudah sesuai dan sistem berjalan dengan normal. Yang pertama, mineral kalsit biasanya memiliki warna putih. Ini kaca, tulisannya 3, tulisannya putih. Lalu pertanyaan belahan yaitu sempurna 3. Nah, oh ya, jika inputan user tidak sesuai dalam apa yang diberikan dalam sistem, seperti berat jenis misalnya ringan, saya R-nya pakai besar, maka sistem akan menolak inputan tersebut. Nah, kita lanjutkan dengan inputan yang benar. Nah, sifat khusus adalah bereaksi dengan asam. Nah, habitatnya adalah batuan sedimen. Nah, di sini dari hasil identifikasi mineral, sistem 100% menampilkan bahwa inputan dari user itu adalah mineral kalsit, yaitu dengan tingkat kepastian 109,20%, klasifikasi karbonat, dan rumus kimia CaCO3. Lalu kegunaannya adalah pembuatan semen seperti pupuk dan kapur. Lalu di sini dalam outputnya ada penjelasan mengapa mineral ini dipilih. Lalu ada peringkat 2, yaitu tingkat kemiripan dari hasil inputan user. Mungkin kita akan next untuk mencari ini ya, mineral pirit yang seperti emas itu warnanya. Nah, untuk warnanya biasanya kuning untuk keemasan, biru logam, untuk beratnya 6,5, untuk goresannya hitam kehijauan. Lalu belahannya adalah tidak jelas biasanya, dan berat jenisnya adalah berat, sifat khususnya berbau belerang. Nah, di sini sistem secara akurat menampilkan yaitu mineral pirit sesuai inputan user, bahwa sistem tersebut berjalan dengan baik. Nah, dari hasil tersebut menandakan bahwa sistem berjalan dengan baik berdasarkan identifikasi mineral yang diinputkan oleh user. Lalu di sini ada penjelasan mengapa mineral ini dipilih dengan tingkat kepastian 101% ya. Nah, mungkin sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Safirus Jampu dengan NBI 1462400089. Di sini saya ingin mendemonstrasikan dua kasus sekaligus. Yang pertama itu kasus identifikasi kuarsa. Sekarang saya akan mendemonstrasikan kasus pengujian pertama. Di sini kita ada menu pilihannya, yaitu yang pertama identifikasi, yang kedua daftar mineral, dan seterusnya. Ketik sini 1, enter. Nah, di sini kan ada muncul pernyataan. Yang pertama itu warna.
Apakah warna mineral tersebut? Mineral tersebut pilihannya tidak berwarna putih, merah, muda, kuning, kemasan, abu-abu, metalik, hitam, merah, coklat, hijau, pucat, abu-abu, coklat, hijau, dan seterusnya. Kalau misalnya kan di sini dan satu warna. Kalau misalnya kita pilih putih, putih, terus harus ada diakhiri dengan ada titik putih. Nah, di sini ada pernyataan yang kedua itu kilap atau luster. Bagaimana kilap luster ini mineral tersebut pilihan logam mineral setelah dan seterusnya. Terus kita pilih di sini. Kalau misalnya kalian pilih kaca logam mutiara, sutra, resin, tanah. Misalnya kalian pilih kaca atau kalian tidak tahu ya, kita pilih sini tidak tahu aja. Tidak tahu. Terus kita tunggu dulu. Nah, yang ketiga itu kekerasan. Berapa tingkat kekerasan mineral? 1 sampai 10 skala Mohs, referensi 1 tal, sangat lunak. 2 gypsum, 3 klasit, 5 aplitit, yang ke-7 kuarsa, yang ke-10 instan. Kalau misalnya kita pilih spot, misalnya pilih 10. Pernyataan 4 goresan, apa warna goresan mineral pada goresan putih? Pilihan putih, hitam, abu, coklat atau bagaimana? Sini kita tulis putih. Di sini pernyataan belahan. Bagaimana belahan mineral? Ini kalau tidak tahu, tidak jelas, sempurna atau bagaimana? Bisa juga tergantung pernyataannya tadi gitu. Terus yang berikutnya kalau misalnya kamu tidak tahu atau kita tidak tahu, kita pilih tidak tahu aja. Sedang misalnya, oke teman, ini hanya apa ya, hanya demonstrasi aja gitu. Sifat khusus, apakah mineral memiliki sifat khusus? Gitu. Sini pernyataannya, apakah mineral memiliki sifat khusus? Pilihan reaksi dengan asam, magnetik, berbau, atau belerang, meninggalkan bekas, hitam, rasa licin, rasa asin, dapat digores, dan seterusnya. Misalnya kita pilih aja tidak ada ya. Sini. Di mana mineral ini biasanya ditemukan? Batuan sediman, batuan. Tergantung teman-teman aja mau pilih di mana. Kalau di sini saya pilih tidak tahu aja. Ini hanya mendemonstrasikan ya saya. Ini ada hasil identifikasi tingkat 1, penjelasan peringkat 2, peringkat 3. Oke. Di sini ada pernyataan, ketik menu untuk kembali atau mulai untuk identifikasi lagi. Kita ketik mulai aja ya. Itu tadi terkait dengan kasus yang telah saya implementasikan atau sampaikan. Kesimpulannya adalah dua kasus pengujian yang telah didemonstrasikan dapat disimpulkan bahwa sistem pakar identifikasi mineral yang dibangun mampu menghasilkan kesimpulan yang tepat apabila seluruh kondisi rules terpenuhi. Jadi kalau misalkan ini kan tadi saya hanya mendemonstrasikan saja. Jadi ketika teman-teman itu mendemonstrasikan. Oke, selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan contoh dua kasus dalam penerapan kode prolog yang sudah kami buat. Nah, di sini saya sendiri itu membuat dua kasus karena kan pada soal diminta per orang atau per mahasiswa itu mencari atau membuat dua kasus setiap mahasiswa. Nah,
Di sini saya pada konsol program itu kita mulai untuk memulai program ini. Nah, di sini adalah program muncul ketika kita menginputkan mulai, maka program akan muncul seperti ini. Sistem pakar identitas mineral ketik menu. Seperti ini. Nah, lalu pada pertanyaan pertama itu seperti yang dijelaskan sebelumnya itu warna, ada warna, terus bentuk fisik, terus tingkat kekerasan, terus dan lain sebagainya. Nah, yang pertama di sini untuk warna. Apa warna mineral tersebut? Saya memilih random. Warna mineral tersebut adalah merah kecoklatan. Oke. Lalu untuk pertanyaan kedua, kilap atau laster. Nah, bagaimana kilap atau laster mineral tersebut? Di sini saya masukkan logam. Lalu seberapa kekerasan mineral tersebut? Di sini di tengah-tengah 5 sama 7 tingkat kekerasannya. Nah, lalu pertanyaan keempat adalah goresan. Warna goresan tersebut porselin putih atau tidak? Tuh. Nah, di sini saya memilih untuk merah kecoklatan. Pertanyaan kelima, belahannya itu seperti apa? Di sini pada ini saya tidak memilih, tidak ada belahan. Lalu keenam adalah berat jenis mineral tersebut itu berat, sedang, atau ringan. Di sini saya memilih berat. Lalu yang ketujuh adalah sifat khusus. Karena saya tidak tahu sifat khusus mineral ini itu seperti apa, maka saya jawab tidak tahu. Lalu yang ke-8 adalah lokasi mineral tersebut ditemukan. Nah, di habitat dari mineral tersebut tuh di batuan sedimen yang di bawahnya tanah itu. Nah, lalu diproseslah datanya dari 8 pertanyaan, lalu muncul peringkat pertama. Ini adalah mineral pirit. Lalu tingkat kepastian 100%, lalu klasifikasinya yakni sulfida. Lalu ada rumusnya PeS2, kegunaannya produksi asam sulfat atau sumber belerang. Nah, lalu di sini juga ada penjelasan juga mengapa mineral yang dipilih. Yang pertama adalah kilap logam cocok dengan pirit, nilainya adalah 1, lalu kekerasannya mendekati 6 dari pirit. Lalu berat jenisnya cocok dengan berat pirit, yakni dengan nilai 1. Lalu peringkat 2 ada mineral magnetik yang sesuai cocoknya, klasifikasi oksida, terusnya kegunaannya biji besi atau magnet. Yang peringkat ketiga adalah kalsit, tingkat kepastiannya 100%, lalu karbonat, nah kegunaannya pembuatan semen, pupuk, kapur, seperti itu. Lalu jangan true. Oke, yang kedua di sini yang kedua yakni identifikasi dugaan fluorid. Yang pertama itu dugaan hematit yang kisaran di magnetik sama limonit. Seperti itu. Yang kedua ada kasus fluorid. Apakah mineral ini fluorid apa enggak? Itu. Yang pertama adalah warnanya itu yang mana? Ungu. Lalu pertanyaan kedua adalah kilap lasernya. Itu seperti apa? Sutra, resin atau apa? Di sini saya jawab kaca. Lalu tingkat kekerasannya adalah 4. 4 yakni di antara gipsum sama kalsit. Nah, terus yang keempat adalah goresan. Goresan itu seperti apa? Warna putih atau enggak? Ya, itu warna putih. Lalu ada belahan itu sempurna dari 4 arah kayak bentuk X itu. Nah, lalu ada berat jenis, beratnya itu sedang, lalu sifat khusus berfluorensi. Terus yang ke-8 adalah lokasi ditemukannya itu di urat hidrotermal. Lalu proses. Nah, yang pertama ini muncul mineral talc. Kepastian ini klasifikasi silikat. Rumus kimianya Mg3Si4O10OH2. Kegunaannya adalah yakni buat bedak, terus keramik, cat gitu. Mengapa mineral yang dipilih? Yang pertama adalah kekerasan 4 mendekati 1 dari talc. Terus yang kedua adalah goresan putih cocok dengan talc. Tuh. Lalu peringkat kedua adalah sphalerit, lalu yang ketiga adalah olivin. Ya kurang lebih seperti itu untuk membuat penerapan identifikasi untuk mineral, jenis mineral. Sebenarnya itu banyak untuk jenis mineralnya. Kayak contoh, ini ada mineral, terus kilap, kilap. Ini untuk pertanyaan. Terus di sini ada kombinasi nilai yang kita jawab. Sana sifat khusus, berat, sama ringan. Ini untuk jawaban-jawaban. Lalu ini ada kegunaan terus kuarsa, kalsit, keldet, pirit, galena, hematit, magnetit, grafit, talc, gypsum, halit, barit, sphalerit, olivin, augit, hornblende, moskovit, biotit, limonit, dan fluorit. Ini tuh banyak di sini. Cuman dari pertanyaan dan input yang saya bikin itu terdapat seperti barusan yang saya jelaskan. Kurang lebihnya sekian dari saya. Kurang lebih jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.